Cerita novel romantis. Rahasia dalam sebuah pernikahan. Bab 07. Perhatikan Tuan Dokter. Lepas. Kata Zendaya setelah dia tiba di dalam kamarnya, menepis tangan Gracia yang menyentuhnya dengan kuat. Berhenti ikut campur dengan urusanku, timpal Zendaya kemudian. Lama-lama dia pun muak pada Gracia yang selalu ada di sekitarnya. Aku tahu kamu menyukai Ghazali, katanya lagi dengan sorot mata yang makin tajam menatap ke arah Gracia. Di dalam ruangan ini, kini hanya ada mereka berdua, jadi baik Zendaya ataupun Gracia bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Bagus jika Anda mengetahui bahwa saya menyukai Dr. Ghazali, karena itu sadar dirilah. Anda tidak akan bisa menyaingi saya, karena saya adalah wanita yang setia, balas Gracia, dia bicara dengan lembut. Juga tersenyum begitu lebar. Sampai susunan giginya yang rata nampak jelas. Kata-kata itu tentu tak bisa Zendaya tepis, dia hanya bisa mengepalkan kedua tangannya tanpa memberikan balasan apapun. Saya permisi, sebentar lagi Dr. Alicia akan datang, ucap Gracia. Dr. Alicia adalah dokter yang memegang Zendaya sebagai pasiennya. Gracia kemudian menundukkan kepalanya begitu dalam, namun bibirnya yang tersenyum sudah menunjukkan semuanya. Bahwa dalam perdebatan mereka, dialah pemenangnya. Setelah Gracia pergi, Zendaya pun tanpa sadar meneteskan air matanya. Sebab ucapan Gracia begitu menusuk tepat di relung hati. Dia ingin melupakan kejadian itu, tapi selalu saja ada banyak orang yang mengingatkannya kembali. Dengan terlatih, Zendaya menuju tempat tidurnya dan duduk di tepian. Ingatannya masih saja terganggu tentang apa yang terjadi di lorong menuju dapur rumah sakit tadi. Dia lihat dengan jelas Ghazali dan wanita asing itu masuk ke dalam sana, ingat jelas ada bayangan seperti dua orang yang saling mendekap. Zendaya lantas menggeleng, tak sanggup untuk membayangkan yang lebih jauh. Sebab di benaknya tiba-tiba terbesit jika kedua orang itu bercinta di sana, bersandar pada dinding dan menyatu. Astaga, gumam Zendaya, dia mengusap wajahnya dengan frustasi. Tak ingin apa yang dia bayangkan jadi kenyataan. Sebenarnya siapa wanita itu? Gumamnya pula, dan berniat untuk mencari tahu. Tapi sebelumnya dia pun harus segera bertemu dengan Ghazali, menyelesaikan apa yang selama ini masih terasa mengganjal di antara mereka berdua. Sebab dulu Zendaya belum sempat menjelaskan apapun dan Ghazali sudah lebih dulu memutus semua hubungan. Zendaya lantas bergerak perlahan untuk mengambil ponselnya di atas nakas, dia coba kembali menghubungi Herli. Satu-satunya orang yang bisa dia harapkan saat ini. Dan untunglah kali ini panggilannya tersebut mendapatkan jawaban. Aku mohon Her, bantu aku untuk bertemu dengan Ghazali, mohon Zendaya. Di ujung sana Herli pun membuang nafasnya dengan frustasi, sudah dia duga jika kejadian seperti ini akan terjadi. Awalnya Herli memang enggan untuk membantu, bahkan lebih pilih menghindari. Tapi ketika melihat kondisi Zendaya yang memprihatinkan membuat hati nuraninya jadi tidak tega. Bisa saja kini Zendaya hanya berniat untuk meminta maaf pada Ghazali, dan apa salahnya jika Ghazali memaafkan wanita itu. Setelah lama waktu berlalu, hanya saling memaafkan saja, tak perlu kembali bersama. Baiklah, ku usahakan untuk mengajak Ghazali bertemu denganmu, jawab Herli. Serius? Kamu bersedia membantuku? Tanya Zendaya, nyaris tak percaya ketika mendengar jawaban itu, dia pikir akan kembali mendapatkan penolakan. Aku serius, jawab Herli. Terima kasih Her, terima kasih banyak, balas Zendaya, akhirnya dia bisa tersenyum lagi. Namun karena tersenyum terlalu lebar membuat sudut bibirnya terasa sakit. Terima kasih Herli,
kata Zendaya lagi sebelum akhirnya panggilan telepon mereka terputus. Malam pun bergulir. Saat pagi datang, Zendaya kembali kabur dari ruang perawatannya. Dia kembali mendatangi taman dan coba mencari keberadaan wanita yang kemarin mengusik pikirannya. Dan tak butuh waktu lama, wanita itu pun nampak juga. Perawat. Panggil Zendaya, dia melambai cepat meminta perawat itu untuk datang. Iya Nona, ada yang bisa saya bantu? Tanya perawat tersebut. Apa kamu tahu siapa wanita itu? Tanya Zendaya, dia menunjuk pada seorang wanita yang berjalan dengan cepat di koridor sana. Tiap kali berpapasan dengan orang wanita itu akan menunduk dan menyapa dengan ramah. Persis seperti kemarin saat wanita itu berpapasan dengan Ghazali. Dia Melsi, Nona. Ibunya sudah lama dirawat di rumah sakit ini. Apa dokter Ghazali yang menangani ibunya? Benar, jawab perawat dengan cepat. Dia hanya mengenal Melsi, tidak begitu mengenal Zendaya. Saya permisi, Nona, pamit perawat itu dan Zendaya hanya mampu mengangguk. Terdiam, seperti menemukan benang merah di antara Ghazali dan wanita malam itu Melsi. Apa benar Ghazali memiliki hubungan dengan wanita itu? Tapi kenapa mereka harus sembunyi-sembunyi? Ucap Zendaya, mulai menerka-nerka. Terus memperhatikan Melsi hingga hilang di satu sudut. Dia pikir Ghazali memiliki hubungan yang dekat dengan Gracia, tapi ternyata yang dia lihat justru lain. Mengingat sikap Gracia padanya pun, menjelaskan bahwa wanita itu tidak tahu apa-apa tentang Ghazali dan Melsi. Entahlah, pikirannya jadi berkecamuk. Jika bukan Ghazali sendiri yang mengatakan bahwa dia telah memiliki hubungan maka Zendaya tak akan percaya. Entah itu Melsi ataupun Gracia. Akhirnya dia pilih untuk meninggalkan taman tersebut, berjalan perlahan dengan menarik tiang infusnya. Tapi langkah kaki Zendaya begitu enggan untuk kembali ke kamarnya, kaki itu justru melangkah ke ruang praktek Ghazali. Tiba di sana Zendaya pun mengetuknya, tapi sayang tak ada sahutan. Sepertinya sang pemilik ruangan belum tiba. Dengan perasaan kecewa, Zendaya pun mundur. Tak punya tujuan lain selain kembali ke kamar. Tapi alangkah senang hatinya ketika tiba-tiba dia lihat Ghazali ada di hadapan. Dek, entah jantung siapa yang berdenyut seperti ini. Tapi melihat Zendaya di sini cukup membuat Ghazali terkejut juga. Semalam Melsi memutuskan untuk menginap di rumah sakit, jadi mereka tidak bisa bersama di apartemen. Pagi ini Ghazali sengaja datang pagi-pagi untuk meminta Melsi datang ke ruang prakteknya, tapi malah melihat Zendaya ada di sini. Ghazali lantas menyimpan ponselnya di saku jas, ponsel yang baru saja dia gunakan untuk mengirim pesan pada sang istri. Meminta Melsi segera datang. Ghazali, panggil Zendaya lirih. Ghazali pun memperhatikan wanita itu lekat, memang masih ada luka yang menganga tiap kali dia tatap wanita tersebut. Cinta pertama bagi Ghazali yang ternyata berkhianat. Semalam Herli juga menghubunginya, meminta dia untuk menemuinya Zendaya. Mereka bukan remaja lagi, usia mereka sudah cukup matang untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan kepala yang dingin. Untuk apa kamu datang ke sini? Ruangan Dr. Alia ada di sebelah sana, ucap Ghazali, menunjuk sisi kiri dari tempatnya berdiri, menunjukkan ruangan Dr. Alia dengan tepat. Aku bukan ingin menemui Dr. Alia, aku memang ingin menemui kamu Ghazali, balas Zendaya. Ada apa? Tidak bisakah kamu memintaku masuk? Tanya Zendaya pula, berbicara di sini terasa tak nyaman untuknya. Membuatnya tak leluasa. Zendaya dan Ghazali tidak sadar jika mereka pun telah jadi pusat perhatian semua orang. Jika dilihat secara kasat mata begini, keduanya memang sangat cocok bersama.
Banyak orang pula yang menyayangkan tentang berakhirnya hubungan tersebut. Apalagi setelah menikah ternyata Zendaya tidak mendapatkan kebahagiaannya. Sebagian orang menganggap itu karma atas pengkhianatannya, sebagian pula merasa simpati. Andai Zendaya menikah dengan Dr. Ghazali, jelas semaunya tak akan seperti ini. Keduanya akan jadi sepasang suami istri yang jadi dambaan semua orang. Aku harus segera melakukan kunjungan pagi untuk semua pasienku. Sebentar saja, jika tidak bisakah kamu datang ke kamarku? Balas Zendaya dengan cepat, takut mendengarkan penolakan jadi memotong ucapan Ghazali. 5 menit, putus Ghazali kemudian. Tidak apa-apa, jawab Zendaya, begini saja dia sudah tersenyum lebar. Saat keduanya masuk ke dalam ruangan tersebut, Melsi di ujung sana jadi menghentikan langkahnya. Jadi wanita itu yang bernama Zendaya. Kenapa cantik sekali? Gumam Melsi, wajah Zendaya memang terlihat banyak lebam, namun tak sedikit pun mengurangi kecantikannya. Melsi tak bisa berkata apa-apa, hanya cemburu yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Jadi dia mengambil 2 langkah mundur, lalu berbalik dan kembali ke kamar sang ibu. Dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar jadi Melsi yang rendah hati. Bukan Laura. Apa gunanya cantik, dia mengkhianati Dr. Ghazali. Gerutu Melsi di dalam hatinya. Tidak berani bersuara karena takut ada yang mendengar. Tadi memang hatinya begitu sendu, tapi ketika mengingat fakta ini Melsi merasa jadi sedikit lebih baik. Meskipun mereka sama-sama jayang, tapi Melsi tidak pernah mengkhianati Dr. Ghazali, bahkan berniat menjadikan pria itu satu-satunya. Karena sibuk melamun, Melsi tidak sadar jika di hadapan ada orang, sampai tabrakan itu tak terhindarkan. Bruk, astaga. Kaget Gracia. Ya ampun. Maafkan saya Dr. Gracia, maafkan saya, kata Melsi, sampai mengucapkan kata maaf sebanyak 2 kali. Astaga Melsi, apa kamu tidak lihat jalan? Tanya Gracia, suaranya memang lembut, namun tetap saja terdengar ada tekanan dari nada bicaranya tersebut. Maaf dokter, saya salah, balas Melsi. Gracia lantas membuang nafasnya perlahan, dia sedang terburu-buru malah bermasalah dengan Melsi seperti ini. Kenapa kamu melamun seperti itu? Tanya Gracia pula, dia mengambil stetoskopnya yang terjatuh. Melsi juga berusaha bantu untuk mengambilkan, tapi Gracia bisa mengambilnya lebih dulu. Maaf dok, aku memikirkan tentang ibu. Dr. Ghazali tadi memintaku untuk datang ke ruangannya, tapi aku tidak bisa masuk karena ternyata sekarang dia sedang ada tamu, jelas Melsi, malah curhat. Tapi reaksi yang ditunjukkan oleh Dr. Gracia atas ucapannya itu cukup membuat Melsi terkejut. Pasalnya Dr. Gracia langsung mendelik menatap ke arahnya. Tamu? Apakah seorang wanita? Iya, dok, jawab Melsi singkat. Sudah kuduga. Desis Gracia, tapi mampu Melsi dengar cukup jelas. Beberapa saat lalu Gracia pergi ke ruangan Zendaya, untuk memastikan bahwa wanita itu tidak berkeliaran lagi di rumah sakit ini seperti kemarin. Tapi ternyata di sana tidak ada dan rupanya wanita rubah itu sudah berada di ruangan Dr. Ghazali. Gracia tidak bisa langsung masuk begitu saja untuk memisahkan mereka berdua, jadi dia menatap ke arah Melsi dan melihat ada jawaban pada wanita ini. Ayo ikut denganku, aku akan mengantarmu ke ruangan Dr. Ghazali. Putus Gracia, dia bahkan langsung menarik tangan Melsi agar segera bergegas pergi dari sana. Benarkah dok? Tanya Melsi dengan tidak percaya. Iya, balas Gracia singkat, mereka berdua melangkah cepat sekali sampai tak butuh waktu lama tiba di ruangan praktek sang direktur utama. Tanpa pikir panjang Gracia mengetuk pintu ruangan tersebut,
dan yang paling terkejut ketika mendengar ketukan itu adalah Ghazali. Sebab dia langsung menduga bahwa yang datang adalah sang istri. Melsi pasti akan menuduhnya yang bukan-bukan. "Masuk," kata Ghazali. Sementara Zendaya hanya mampu menatap ke arah pintu, sungguh merasa terganggu akan hal itu. Karena dia pun belum banyak bicara, baru selesai mengucapkan kata maaf, bahkan Ghazali belum sempat membalasnya. "Aku akan menunggumu di kamarku, Ghazali," kata Zendaya sebelum pintu benar-benar terbuka. Mereka harus kembali membuat janji untuk bertemu. Namun Ghazali hanya diam, lalu masuklah Melsi dan Gracia ke ruangan ini. "Maaf Dr. Ghazali," kata Melsi, "Anda memanggilnya," ucap Gracia. "Benar," balas Ghazali singkat. Kedua mata Zendaya melebar ketika melihat Melsi masuk ke ruangan ini. "Nona Zendaya, kenapa Anda di sini?" "Mari saya antar Anda ke kamar," ucap Gracia kemudian, pura-pura menawarkan kebaikan padahal dia ingin segera memisahkan wanita itu dengan Dr. Ghazali. Gracia bahkan membantu Zendaya untuk segera berdiri. "Tunggu," kata Zendaya, dia tidak rela rasanya membiarkan Ghazali berdua dengan wanita itu. Dia butuh penjelasan. Siapa Melsi sebenarnya? Tapi Gracia terus menariknya keluar. "Permisi Dr. Ghazali," pamit Gracia lalu pergi dari sana. Dia bahkan menutup pintu itu pula, meninggalkan Dr. Ghazali dan Melsi berdua. "Lepas, gerak, kenapa kamu membiarkan mereka berdua?" kesal Zendaya. "Apa maksud Anda Nona?" "Ghazali dan Melsi, semalam di dapur aku juga melihat mereka berdua." Langkah Gracia seketika berhenti, lalu tersenyum miring. "Aku tidak percaya," balas Gracia tegas. Dia bahkan langsung memanggil perawat untuk membawa Gracia segera kembali ke ruangannya. "Cih, memangnya aku sebodoh itu mempercayai bualanmu?" "Tidak akan." Batin Gracia merasa puas sendiri karena sudah berhasil memisahkan hama tersebut dari Dr. Ghazali. Sudah berdua saja di dalam ruangan itu, Melsi tidak langsung berlari untuk memeluk suaminya. Dia masih tetap berdiri di dekat pintu dan menatap pria itu dengan bibirnya yang nampak mengerucut, menunjukkan dengan jelas bahwa saat ini dia sedang cemburu. "Kemari," kata Ghazali, dia masih duduk di kursi kerjanya, tidak beranjak untuk menyambut istrinya itu datang. Dia masih ingin melihat sejauh mana Melsi marah. Melihat wajah Melsi yang ditekuk seperti itu ternyata cukup lucu di matanya. "Aku hitung sampai 3, 1. Iya. Kesal Melsi, dia yang sedang marah tapi dia pula yang merasa terintimidasi. Jadi dengan wajahnya yang masih cemberut itu, Melsi mulai melangkahkan kakinya untuk mendekat ke arah sang suami. Tiba di samping pria itu, Ghazali langsung menarik Melsi hingga duduk di atas pangkuannya. "Kamu cemburu?" tanya Ghazali. "Tidak. Aku hanya kesal saja, kenapa dokter masih mau berduaan dengan wanita itu?" balas Melsi menggebu. "Kecilkan suaramu, bagaimana jika ada yang dengar? Kalau begitu lepaskan aku. Bagaimana jika tiba-tiba ada yang masuk?" balas Melsi. "Tidak akan ada yang masuk. Aku tadi sudah memintamu untuk mengunci pintu," balas Ghazali dengan santainya, dan membuat Melsi makin geram sendiri. "Zendaya hanya ingin meminta maaf, dan aku hanya ingin memaafkan. Setelah itu tak akan ada hubungan apapun di antara kami berdua," jelas Ghazali. Dia dan Zendaya memiliki banyak sekali kenangan, mulai dari kenangan yang begitu manis sampai kenangan yang begitu menyakitkan. Selamanya Ghazali tidak akan pernah bisa melupakan tentang wanita itu. Ghazali hanya bisa memulai hidupnya yang baru. Coba berdamai dengan masa lalu agar tak ada lagi yang membelenggu. Saat bertemu dengan Zendaya tadi, Ghazali pun sempat berdesir hatinya.
Entah marah atau iba pula ketika melihat keadaan Zendaya yang mengenaskan. Tapi Ghazali coba untuk terlalu peduli, coba membangun dinding pembatas di antara keduanya. Kini mereka telah berada di jalan masing-masing. Dan Ghazali yang bersama dengan Melsi. Tapi aku bisa melihat dengan jelas jika wanita itu masih mencintai dokter. Setelah mendapatkan maaf aku yakin dia juga akan berusaha untuk kembali pada dokter, balas Melsi, bicara sesuai dengan instingnya sebagai seorang wanita. Kini Melsi juga sadar akan satu hal, bahwa Dr. Gracia juga menyukai suaminya tersebut. Tidak heran memang jika Dr. Ghazali jadi idaman semua wanita, bahkan satu rumah sakit ini pun selalu mendambakan Dr. Ghazali. Fakta yang membuat Melsi makin menciut dibuatnya, satu-satunya keahlian yang dia punya hanyalah merayu Dr. Ghazali agar asetnya bisa bangun. Selain itu tak ada kelebihan apapun yang Melsi punya. Apalagi tentang pendidikan dan latar belakang tentang masa lalu yang baik. Melsi tidak memiliki itu semua. Aku tidak akan kembali padanya. Kamu bisa memegang ucapanku, balas Ghazali. Keputusan ini sudah dia ambil jauh-jauh hari, bahkan sebelum ada Melsi di dalam hidupnya. Bahwa sampai kapanpun, dia tidak akan pernah kembali pada Zendaya. Janji? Tanya Melsi. Aku akan rela jika dokter bersama dengan wanita yang baik-baik, bukan pengkhianat seperti itu, timpal Melsi lagi. Dia juga mengulurkan jari kelingkingnya untuk membuat janji dan Ghazali pun menyambutnya, hingga jari kelingking mereka saling bertautan. Melsi kemudian tersenyum, dengan janji ini dia bisa bernafas lega. Sudah bahagia? Tanya Ghazali. Sudah sayang? Balasnya yang kembali manja. Sudah merasa lebih baik hatinya, jadi Melsi bersedia mendekap sang suami lebih dulu, bahkan mengecup bibir Dr. Ghazali dengan manja. Sayangnya Ghazali tidak diam saja, dia pun langsung membalas kecupan itu hingga akhirnya jadi saling berbagi. Melsi juga mengangkat tangan sang suami agar menyentuh dadanya. Membuat hawa yang tadi terasa dingin, kini mulai berangsur jadi panas. Tapi sebelum semuanya jadi hilang kendali, Melsi juga tahu, dan lebih dulu mengakhiri semuanya. Sudah ya, jangan lebih dari ini, kata Melsi. Kenapa? Nanti malam saja di apartemen, balas Melsi. Ghazali langsung setuju, dia mengangguk kecil dan mengeringkan bibir Melsi yang basah karena ulahnya. Baiklah, bagaimana keadaan ibu? Apa ada perkembangan? Tanya Ghazali pula. Belum, jawab Melsi yang jadi sedikit sendu, namun dengan cepat kembali tersenyum lebar. Sementara Ghazali rasanya tak bisa tinggal diam begitu saja, karena sudah bisa menerima Melsi di sampingnya, dia jadi merasa Ibu Wilda pun telah jadi tanggung jawabnya juga. Aku akan meminta ibuku untuk datang ke sini dan memeriksa keadaan ibumu, mungkin beliau bisa membantu proses penyembuhannya, jelas Ghazali dan membuat kedua mata Melsi makin melebar saat mendengarnya. Tidak ada yang tidak mengenal ibu dari Dr. Ghazali, beliau adalah dokter wanita jenius yang telah memiliki nama besar Farasi Carter. Melsi sering kali mendengar nama itu dari para perawat di rumah sakit ini. Menurut kabar yang dia dengar Dr. Farasi hanya datang ke rumah sakit saat ada keadaan genting, atau pasien dalam tahap gawat darurat. Tapi selama Melsi di sini, dia belum pernah sekalipun bertemu dengan dokter tersebut. Dan sekarang secara mendadak Dr. Ghazali hendak membawanya datang ke rumah sakit ini. Lebih mengejutkan lagi kedatangannya untuk memeriksa keadaan sang ibu. Jangan dokter, ini terlalu berlebihan, balas Melsi yang jadi gagap bicaranya. Mendadak takut pula ketika membayangkan akan bertemu dengan Dr. Farasi. Dari nama besar yang dimiliki, Melsi mulai yakin bahwa Dr. Farasi adalah wanita yang mengerikan, tatapan tajam dan kata-katanya sadis. Sungguh,
Melsi mendadak merasakan takut yang luar biasa. Apalagi diam-diam dia pun telah jadi istri dari Dr. Ghazali. Ya ampun, Melsi tidak bisa membayangkan akan jadi seperti apa pertemuan mereka nanti. Jadi lebih baik tidak usah bertemu saja. Ini kan belum ada 1 minggu semenjak ibu diakupuntur, kita tunggu saja dulu, timpal Melsi kemudian. Tidak, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan meminta ibuku datang ke sini, putus Ghazali. Dokter, jangan, aku takut. Balas Melsi, merengek manja. Berharap dengan begini ucapannya akan didengar. Dia tidak ingin bertemu dengan Dr. Farasi. Tapi penolakan itu malah dibalas dengan tatapan tajam oleh Ghazali. Kenapa jangan? Tanyanya. Aku takut, bagaimana bisa aku bertemu dengan orang tua Dr. Ghazali? Sementara aku diam-diam menikah dengan dokter, balas Melsi, dia tidak takut dengan tatapan itu. Kenapa pula harus takut jika senjatanya saja hanya patuh padanya? Tapi ini bukan tentang kita Melsi, ini tentang kesembuhan ibumu, balas Ghazali, masih setia menatap tajam dan menjelaskan. Membuat Melsi tak mampu berkata apa-apa lagi. Dia diam dengan ribier yang nampak mengerucut. Sedikit kesal karena pendapatnya tidak didengar. Aku akan telepon ibuku sekarang, kamu ingin tetap di sini atau keluar? Tanya Ghazali. Keluar saja, balas Melsi, wajahnya masih setia ditekuk. Persiapkan dirimu, bisa saja ibuku akan langsung datang ke sini, ucap Ghazali, malah makin menakut-nakuti. Dan makin mengerucutlah ribier Melsi, dengan wajah seperti itu dia pun keluar dari ruangan sang suami. Dia mana tahu jika Ghazali malah terkekeh. Lanjut ke bab 08.